Sejarah Desain Grafis Part 1. Saya Muhammad Rizwan Putra, mewakili kelompok saya. Kali ini kami akan membahas materi seputar pengantar sejarah desain grafis dan asal-usul berbagai aksara. Materi 1. Pengantar sejarah desain grafis. Yang pertama, awal sejarah desain grafis. Desain grafis memiliki akar yang dalam sejarah manusia. Manusia prasejarah menggunakan seni dinding gua, simbol-simbol, dan ilustrasi untuk berkomunikasi dan merekam peristiwa. Ini bisa dianggap sebagai awal desain grafis. Yang kedua, pencetakan dan revolusi. Kemajuan terbesar dalam sejarah desain grafis datang dengan ditemukannya pencetakan pada awal abad 15. Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak yang memungkinkan reproduksi massal teks dan gambar. Ini memungkinkan penyebaran ide dan desain dengan cepat. Abad 19. Abad ini adalah era keemasan ilustrasi dan tipografi. Desain grafis berkembang dalam industri penerbitan dengan seniman-seniman seperti William Morris yang memimpin gerakan seni dan kerajinan serta mempengaruhi desain grafis. Abad 20. Abad ini menyaksikan revolusi besar dalam desain grafis dengan munculnya desain modern, Bauhaus, dan gerakan avant-garde seperti Dadaisme. Desain grafis menjadi lebih eksperimental dan berfokus pada fungsi dan estetika yang bersih. Era digital. Perkembangan teknologi komputer dan internet pada akhir abad 20 mengubah seluruh lanskap desain grafis. Desain digital, animasi, dan web design menjadi elemen penting. Adobe Photoshop, Illustrator, dan InDesign menjadi perangkat lunak utama dalam industri ini. Desain grafis kontemporer. Saat ini, desain grafis terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Desainer sekarang bekerja dalam berbagai media, termasuk cetak, web, media sosial, dan mobile apps. Selanjutnya, peristiwa penting dalam sejarah desain grafis. Yang pertama, The Great Exhibition pada tahun 1851. Dimulai dari adanya pameran yang digelar dengan konsep budaya, industri maupun teknologi. Pameran tersebut diselenggarakan antara bulan Mei sampai bulan Oktober tahun 1851 yang bertepatan saat terjadinya revolusi industri di Taman Hyde, London. Yang kedua, Aristide Bruant, Toulouse-Lautrec pada tahun 1892. Henri Toulouse adalah seorang pelukis dari Prancis yang beraliran post-impresionis. Selain tokoh ini melukis banyak dari sisi Prancis pada abad 19. Hasil karya dari tokoh ini ternyata mengandung pesan dengan rasa empati terhadap ras manusia. Yang ketiga, modernisme pada tahun 1910. Modernisme ini terlahir karena adanya urbanisasi dan juga industrialisasi dari masyarakat barat pada saat itu. Louis Sullivan pernah mengatakan bahwa sebuah dogma yang sangat kuat menjadi jiwa desain modern adalah form follow function. Masyarakat saat itu juga mengatakan bahwa simbol terkuat dari era modernisme adalah mesin, karena mesin akan menjadi masa depan bagi umat manusia. Selanjutnya, Dadaisme pada tahun 1916. Pada awal Februari tahun 1916, aliran Dadaisme ini terlahir di Zurich, Swiss pada Perang Dunia ke-1, di mana Swiss ini termasuk negara netral yang tidak terlibat dalam perang. Selain itu, Swiss juga menjadi tempat pengungsian dari korban Perang Dunia ke-1. Adapun karya seni dari Dadaisme ini memiliki tema yang berbeda jauh dari aliran seni realis, yang dimana sudah berkembang pesat di Eropa saat itu. Tema dari karya Dadaisme ini bermuatan kritik tajam yang sering menjadi provokatif kepada kaum bourgeois yang dimana saat itu masih dianggap menyebabkan meletusnya Perang Dunia ke-1. Selanjutnya, The Stigil pada tahun 1916. Peristiwa dalam sejarah desain grafis selanjutnya yaitu The Stigil merupakan aliran seni yang berasal dari negara Belanda. Adapun gaya dari The Stigil ini sangatlah keras dengan bentuk geometris yang cukup sederhana seperti contoh horizontal, vertikal, dan juga penggunaan warna primer seperti kuning, merah, biru, hitam, dan putih. Selanjutnya, Konstruktivisme tahun 1918. Konstruktivisme merupakan suatu aliran kesenian pada tahun 1920 yang berada di Moskow. Aliran ini ditandai dengan penggunaan metode industri untuk menciptakan objek geometris. Aliran dari kesenian konstruktivisme Rusia juga dipengaruhi oleh Bauhaus dan juga The Stigil.
Kesenian ini juga sudah menyebar luas ke Eropa Barat. Hasil karya dari kesenian negara Rusia ini memiliki nilai seperti tekstil, perabotan, poster, logo, gedung, dan lain-lainnya. Bauhaus pada tahun 1919. Bauhaus ini menghadirkan desain yang mengikuti tema pada era Perang Dunia ke-1, di mana yang ditonjolkan yaitu adalah fungsi kegunaannya daripada fungsi keindahannya. Walter Gropius adalah pimpinan arsitek ternama yang membuka Bauhaus pada tahun 1919, tapi pada tahun 1933 Bauhaus ini akhirnya ditutup. Gilsons pada tahun 1928 sampai 1930. Eric Gill merupakan seorang desain grafis dan juga seorang tipografer yang berasal dari Inggris. Eric Gill ini mencari ilmu kepada Edward Johnston untuk memperhalus font underground ke dalam Gilsons. Julukan dari Gilsons ini adalah Helvetica of London. Gilsons termasuk jenis font serif dengan gaya klasik dan juga karakter geometris. Font ini memberikan kemampuan yang sangat banyak. International Style pada tahun 1950. International Style atau juga disebut dengan Swiss Style, aliran yang banyak dipengaruhi oleh aliran seperti De Stijl, New Typography, dan juga Bauhaus. Pada era ini, lebih meningkatkan peraturan lagi kepada fungsi universal daripada ungkapan pribadi seperti prinsip matematika, grid, dan juga dekorasi. Helvetica pada tahun 1951. Max Miedinger adalah seorang desainer yang berasal dari negara Swiss yang berhasil menciptakan jenis font yang bernama Helvetica. Jenis font yang bernama Helvetica ini sangat populer di dunia karena memiliki bentuk tampilan font yang bersih tanpa ada garis yang tidak masuk akal. Jenis font ini memiliki 34 model ketebalan dan 51 tipe font. Pop art dan Cycladia. Pada tahun 1960, popular art atau popular mass culture merupakan istilah dari kata pop art. Pop art ini merupakan aliran seni yang memanfaatkan gaya visual dan simbol yang berasal dari media massal yang populer seperti iklan, majalah, komik, ataupun televisi. Kelahiran seni pop art ini berasal dari negara barat seperti negara Inggris dan Amerika pada tahun 1950-an. Lawrence Alloway merupakan seorang tokoh yang mempopulerkan seni pop art ini. Selain itu, tokoh ini adalah kurator juga kritikus yang berasal dari negara Inggris. Selanjutnya, materi kedua, asal-usul aksara. Aksara adalah sistem penulisan atau huruf-huruf yang digunakan dalam suatu bahasa tertentu untuk mempresentasikan bunyi atau suara bahasa tersebut. Asal-usul aksara berbeda-beda di seluruh dunia, tergantung pada budaya, sejarah, dan bahasa yang terlibat. Yang pertama, aksara Mesir kuno. Aksara Mesir kuno juga dikenal sebagai hieroglif Mesir, merupakan salah satu sistem penulisan tertua di dunia, muncul sekitar tahun 3200 sebelum Masehi. Hieroglif digunakan untuk menulis bahasa Mesir kuno dan digunakan dalam konteks agama, sejarah, dan administrasi. Mereka juga digunakan pada monumen-monumen dan makam. Setelah jatuhnya kekuasaan Mesir kuno, hieroglif digantikan oleh aksara demotik dan koptik. Yang kedua, aksara Mesopotamia. Aksara Mesopotamia seperti cuneiform merupakan salah satu sistem penulisan tertua yang diketahui, muncul sekitar tahun 3500 sebelum Masehi di wilayah Mesopotamia. Cuneiform digunakan untuk menulis bahasa-bahasa seperti Akkaidah, Sumeria, dan Babilonia. Digunakan untuk administrasi dan catatan sejarah pada prasasti tanah liat. Aksara ini lambat laun digantikan oleh alfabet. Selanjutnya, aksara Tiongkok. Aksara Tiongkok atau Hanzi memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Asal-usulnya dapat ditelusuri lebih dari 3000 tahun yang lalu. Hanzi digunakan untuk menulis bahasa Tionghoa dan berbagai bahasa terkait di Tiongkok dan wilayah-wilayah yang terpengaruh budayanya. Aksara ini telah mengalami berbagai perubahan dan reformasi selama sejarahnya. Selanjutnya, aksara India atau aksara Brahmi. Aksara Brahmi ini adalah sistem penulisan yang muncul pada abad 3 sebelum Masehi di wilayah India dan dianggap sebagai nenek moyang banyak aksara di Asia Selatan. Aksara Brahmi menjadi dasar bagi berbagai aksara di India seperti aksara Devanagari, aksara Tamil, dan banyak lagi. Aksara ini berperan penting dalam perkembangan aksara di wilayah India.
Selanjutnya aksara Arab. Aksara Arab ini berasal dari Semit kuno dan berkembang di wilayah Arab pada abad keempat atau abad kelima sebelum Masehi. Aksara Arab digunakan untuk menulis bahasa Arab yang telah diadaptasi untuk menulis berbagai bahasa lain di seluruh dunia Islam. Sistem penulisan ini sangat penting dalam penyebaran Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sastra di dunia Arab. Nah, itulah tadi asal-usul aksara di berbagai belahan dunia. Setiap sistem penulisan ini memiliki sejarah yang kaya dan kompleks serta pengaruh yang luas terhadap budaya dan perkembangan manusia. Mereka juga telah mengalami evolusi dan adaptasi seiring berjalannya waktu.